Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Begitu banyak kesaksian akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, tetap percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa umat-Nya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Mari, bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Saat lagi, ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Do the great commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut
ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari datang kepada Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Katakan, Yesus, Engkau perlindungan kami. Kau perlindunganku. Kau Yesus, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Angkat tangan saudara, katakan, Yesus, padamu kami berseru Tuhan, penyelamat kami. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Amin. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berseru kepada Tuhan Yesus. Mari kita panggil namanya. Engkau akan dipulihkan, disembuhkan. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan, keajaiban. Amin, amin. Haleluya. Hadiratku. Haleluya. Oh Tuhan, Iyana ya masyada ya maski. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh dahsyat Engkau Tuhan,
besar kuasa-Mu. Tiada yang masih tiada. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita sambut Dia Raja kita. Kami puji, kami cinta Engkau Tuhan. Ya ralaba syahandara laba takoy ralabasi. Terima kasih Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, oh tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Mari bersama-sama ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi kami puja Engkau Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Yang mau berseru lebih lagi di hadapan Tuhan bersama-sama dengan suara yang keras, serukan amin sekali lagi dan dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu dengan hati bersyukur, dengan puji-pujian. Amin. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Oh masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Katakan, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Angkat tangan saudara. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam
pujian umatnya. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari dengan suara yang keras masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Oh, masuk hadirat, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, ya. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan. Angkat tangan saudara. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Bersama-sama, yo! Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir. Sekali lagi di rumah saudara, lambaikan tangan saudara, katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Lebih meriah tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu sudah bisa duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Engkau sungguh baik atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Yesus Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita sembah Dia. Engkau Bapa kami, Kau temani kami Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Angkat tangan saudara, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Ini kerinduan kami Tuhan, Engkau hadir di tempat kami, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Mari siapkan hati saudara semua untuk dengar firman Tuhan hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semua. Sebelum kita dengar firman, mari kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah, untuk hari yang luar biasa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa berada pada bulan ini semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami akan dengar firman Tuhan. Biar kami menjadi seorang pribadi-pribadi yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Janji-Mu maka kami semua akan dipuaskan oleh kebenaran itu sendiri. Urapi hamba-Mu, diberkati semua umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul Pemenang dalam Kehidupan. To be a winner in life. Beberapa waktu yang lalu, pasangan ganda putri Indonesia, Gracia Poli dan Aprani Rahayu berhasil menjadi juara ganda putri di Olimpiade Tokyo 2022, di mana Olimpiade tersebut dilaksanakan pada Juli akhir dan sampai pertengahan bulan Agustus tahun 2021. Kalau kita lihat bagaimana ini peristiwa yang sangat membanggakan sekali saudara sekalian. Kita tahu Gracia Poli pernah ikut Olimpiade. Di tahun 2012 dia ikut dengan pasangan yang lain, namun dia didiskualifikasi.
Tahun 2016 pun dia ikut dengan pasangan yang lain juga dengan Nitya, namun dia kalah di perempat final. Sebenarnya sudah di Olimpiade Tokyo 2020 ini, pasangan ini tidak diunggulkan, Gracia dan Apriani. Ya karena begitu banyaknya pasangan-pasangan yang kuat, baik dari China, dari Korea, dari Jepang, saudara sekalian. Namun akhirnya mereka bisa mengalahkan semua lawan-lawannya. Dan mereka bisa mencatat sejarah, menjadi juara ganda putri di Olimpiade untuk pertama kalinya medali emas, saudara sekalian. Wow, itu luar biasa sekali. Dan yang lebih luar biasa adalah mereka adalah pasangan yang tertua dan juga yang termuda untuk ganda putri bisa jadi juara Olimpiade, saudara. Saudara, untuk bisa menjadi juara Olimpiade, bukan hanya skill yang hebat dibutuhkan. Karena semua orang pasti punya, pemain-pemain di Olimpiade pasti punya skill yang hebat. Lawan-lawan yang punya skill juga yang hebat. Tapi dibutuhkan yang namanya mental seorang pemenang. Demikian juga dalam hidup ini. Kita harus memiliki mental seorang pemenang, saudara sekalian. Saya percaya Tuhan mau kita menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Engkau yang percaya katakan amin. Nah, kalau Anda baca Alkitab, saudara, setiap orang pilihan Tuhan pasti pernah mengalami tantangan dalam hidupnya. Dan mereka akhirnya bisa keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Contoh, Nuh. Dia pernah mendapatkan untuk membangun bahtera. Dia bekerja keras membangun bahtera tersebut, saudara. Kurang lebih, saudara, 100 tahun, saudara. Dia diolok-olok pada waktu itu, dianggap orang gila dan sebagainya. Namun dia tetap konsisten dan akhirnya dia keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Demikian Yusuf. Dia dibenci saudara-saudaranya, menjadi budak pernah, bahkan hidup terasing, bahkan pernah dipenjara. Boleh saya katakan sebagai narapidana. Tapi dia nggak menyerah. Dia akhirnya bisa keluar sebagai pemenang dan akhirnya kita tahu ceritanya bagaimana Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Demikian juga Maria, ibu dari Tuhan Yesus kita, saudara sekalian, terancam mati di rajam batu karena hamil belum bersuami. Karena benih yang dilahirkan bukan dari benih pria tapi dari benih Roh Kudus, saudara sekalian, yang akan melahirkan Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, Maria harus melahirkan dalam keadaan sulit. Namun kalau kita lihat kisahnya, Maria tetap taat dan berhasil menjadi pemenang. Begitu banyak sekali kisah-kisah atau tokoh-tokoh di Alkitab, Musa, Yosua, Daud, dan lain sebagainya, saudara sekalian. Mari kita lihat ayat ini, saudara. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Boleh katakan pada diri Anda begini, saya adalah seorang pemenang. Katakan ya sama-sama, 1, 2, 3. Saya adalah seorang pemenang. Saudara, mari kita lihat sama-sama ayat ini, saudara. Ulangan 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu, saudara. Anda lihat ayat ini luar biasa. Kerinduan Tuhan adalah supaya kita semua anak-anaknya menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Pertanyaan sekarang, bagaimana untuk menjadi pemenang dalam kehidupan? Hari ini saya ingin berbagi sharing beberapa poin bagaimana untuk menjadi pemenang dalam kehidupan. Yang pertama adalah kita belajar untuk bisa mengevaluasi diri. Kita harus bisa menyadari kekurangan kita sendiri, saudara sekalian. Berani berkata, kita masih jauh dari sempurna. Pertanyaan penting begini, saudara. Di mana kondisi kita saat ini? Kalau kita tidak tahu kondisi kita, maka kita tidak akan tahu bagaimana untuk memulai, bahkan untuk memperbaikinya, saudara sekalian. Ada satu ayat yang bagus sekali, Mazmur 26 ayat 2-3. Ini Raja Daud pernah berkata kepada Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Raja Daud adalah raja yang hebat. Namun ia begitu luar biasa karena ia selalu mau mengevaluasi dirinya, saudara. Dia katakan, Tuhan uji aku, selidiki batinku dan hatiku. Saudara sekalian, seorang pemenang dalam kehidupan tidak pernah berhenti untuk bisa mengevaluasi dirinya. Dan itu yang membuat
Anda akan terus bertumbuh dalam kehidupan. Sebenarnya saudara, kita semua anak Tuhan, sebenarnya saudara harus bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan kita. Pertanyaannya, dalam hal apa saja ya kita harus bertumbuh, Pak Rudi? Nah, saya coba ingin berbagi beberapa poin di sini. Kita harus terus bertumbuh dalam hal spiritual, rohani kita, saudara. Di masa pandemi COVID-19 ini bukan hanya imun kita yang perlu kita tingkatkan atau naikkan, saudara. Ada orang yang disuruh minum vitamin, baik vitamin C, vitamin Z, zinc ya, atau vitamin yang zinc ataupun vitamin D dan lain sebagainya untuk meningkatkan imun, saudara. Atau berjemur untuk meningkatkan imun. Tetapi juga iman kita yang harus kita terus tingkatkan dalam kehidupan ini atau bertumbuh, saudara sekalian. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Banyak baca firman Tuhan. Banyak perkatakan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Ini yang pertama, Anda harus bertumbuh. Yang kedua adalah engkau harus bertumbuh dalam hal emosionalmu. Anda harus belajar bisa mengontrol emosi saudara di masa-masa pandemik ini, saudara. Wah, karena banyak orang stres. Karena pandemik ini bukan membuat orang cuma sakit secara fisik, saudara, tetapi juga secara mental. Dan Anda harus bisa mengelola stres Anda yang berkelebihan. Karena stres yang berkelebihan akan bisa membuat imun tubuh Anda menurun, saudara. Dan Anda akan mudah sekali terserang penyakit tentunya. Demikian juga, saudara sekalian, kita harus bertumbuh dalam hal fisik. Artinya apa? Kita harus memelihara kondisi kesehatan kita, saudara sekalian. Ada waktunya Anda bekerja, ada waktunya Anda tuh harus beristirahat, saudara. Dan kadang-kadang tubuh memberikan signs atau tanda untuk kita beristirahat karena mungkin tubuh kita terlalu capek atau terlalu lelah. Saya ingin memperlihatkan slide ini, saudara sekalian. Saat dirimu lelah, beristirahatlah. Jangan paksakan diri, saudara. Tapi juga tidak boleh menyerah. Isilah dirimu dengan energi yang positif, saudara. Yang berikutnya, hal apa saja yang kita harus bertumbuh, yaitu finansial. Kita harus mengatur keuangan kita sendiri, saudara. Berulang-ulang saya sebagai hamba Tuhan ingatkan kepada saudara, belajar untuk menghemat, bijak dalam pengeluaran, saudara. Jangan sampai pengeluaran Anda ya lebih besar pengeluaran Anda dibandingkan pemasukan Anda. Anda harus benar-benar bijak di masa pandemik ini. Karena kita tahu pandemik ini kita tidak tahu kapan akan berakhir, saudara sekalian. Kita harus bijak dalam hal keuangan kita semua. Yang berikutnya apa saja yang kita harus bertumbuh, yaitu dalam hal hubungan, relationship. Hubungan yang sehat di dalam keluarga tentu akan membuat hidup saudara menjadi bahagia, saudara. Saya tidak yakin orang merasa berbahagia kalau antara suami istri selalu ribut atau mau bercerai. Saya nggak yakin, saudara. Atau hubungan anak dan orang tua yang tidak baik atau kurang harmonis. Itu pun saya tidak yakin Anda menjadi orang yang berbahagia. Satu kali saya pernah mendengar seorang pelayan Tuhan, saudara sekalian. Ia sejak kecil sering dipukuli oleh ayah dan ibu kandungnya seringkali mengeluarkan kata-kata kutuk kepada anak ini, saudara sekalian. Dan dia bertekad kalau dia besar, dia mau tinggalkan rumah tersebut, saudara. Dan benar, dia tinggalkan rumah tersebut, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, ketika dia sampai di kota tersebut, puji Tuhan, oleh anugerah dia berjumpa dengan hamba Tuhan dan akhirnya ia bertobat, dia berubah, dia mendapatkan anugerah Tuhan dan dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia memberikan hidupnya, dia bertumbuh. Dia mulai melayani Tuhan dan dia menjadi seorang worship leader yang dipakai Tuhan di kota besar tersebut, saudara sekalian. Namun ia merasa masih ada punya kekurangan, saudara sekalian. Karena ia masih menyimpan kesalahan orang tuanya. Satu kali Roh Kudus mengingatkan dia agar dia memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Dan dia taat dan dia melakukan, dia belajar untuk mengampuni orang tuanya. Dan dia belajar untuk mengasihi orang tuanya, saudara sekalian. Ini penting. Kita rindu, saudara sekalian, hubungan orang tua dan anak yang dipulihkan. Engkau yang percaya, katakan amin, saudara sekalian. Maleakhi 4 ayat 16 bilang begini, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Anda perhatikan ayat ini baik-baik, saudara. Firman Tuhan katakan hati yang berbalik.
Bapa kepada anaknya, anak kepada bapaknya. Itu berbicara tentang relationship, berbicara tentang hubungan yang tersambung kembali, saudara. Wow, ini penting sekali. Untuk anak muda yang kau lagi dengar khotbah hari ini, jika kau masih menerima panggilan telepon, Anda bisa lihat di slide ini, panggilan telepon seperti ini. Ada telepon mungkin dari mom, dari dad, dari papa atau mama. Itu tandanya kau termasuk orang yang paling beruntung di dunia ini, saudara sekalian. Apa yang saya mau sampaikan lagi, saudara, untuk poin pertama ini, orang yang sering mengevaluasi dirinya, maka ia akan selalu bertanya begini, do I want to look good or do I want to be good? Apakah saya mau terlihat baik atau saya mau menjadi orang baik? Tentu saya berharap saudara memilih yang kedua. Anda mau menjadi orang yang baik, saudara sekalian. Karena kalau Anda mau terlihat baik, nanti Anda akan cenderung menjadi orang yang munafik. Ini yang pertama ya, saudara sekalian. Yang kedua, bagaimana untuk menjadi pemenang dalam kehidupan? Yang kedua, belajar untuk hidup di masa kini dan masa depan. Artinya apa, Pak Rudi? Anda belajar untuk melupakan masa lalu Anda. Masa lalu hanyalah sebagai pembelajaran dalam hidup saudara. Yesaya 43 ayat 18 ini ayat luar biasa. Firman Tuhan katakan begini, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kita harus belajar untuk melupakan yang negatif di masa lalu. Jangan biarkan yang lalu mempengaruhi, menguasai, mengontrol, dan memanipulasi hidup kita saat ini, saudara sekalian. Karena pikiran negatif tidak akan pernah memberi hidupmu yang positif. Coba Anda renungkan ini, saudara sekalian. Anda harus membuang sampah dalam kehidupan saudara. Sakit hati, kekecewaan, dengki, dendam, iri hati, amarah. Anda harus buang sampah-sampah tersebut, saudara sekalian. Amsal 4 ayat 23 menyatakan, ini ayat yang sudah sering Anda dengar, tapi banyak orang yang kecolongan di sini, saudara sekalian. Firman Tuhan katakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, kalau kita menjaga hati kita, maka kita akan menjaga kehidupan kita juga. Untuk masalah hati, saudara, ini penting diingat. Kita yang harus menjaganya, bukan Tuhan, saudara. Ada orang yang sampai berdoa, Tuhan jaga hati kami. Oh, Tuhan bilang bukan saya yang jaga. Anda yang harus jaga hatimu. Karena firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Kita yang harus menjaga hati kita, saudara sekalian. Saat tertekan maupun kau diberkati, hati-hati dengan respon hati. Karena kalau respon hati salah, kejahatan bisa muncul dari situ, saudara sekalian. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan bahayanya orang yang kecewa, pahit hati. Pertama, Anda tidak akan bisa melihat pekerjaan Tuhan yang indah dalam hidup saudara, karena Anda dipenuhi dengan kekecewaan. Atau yang kedua, Anda bisa menjadi berubah dari orang yang baik menjadi jahat, dari orang yang loyal, setia, berubah menjadi orang yang tidak loyal, menjadi pemberontak dalam kehidupan. Saudara sekalian, untuk direnungkan, untuk kita renungkan semua, saya mau memperlihatkan beberapa hal. Seseorang yang paling bijak pernah bertanya begini, apakah yang paling membuatmu bingung dalam kehidupan ini? Dan ia pun menjawab, jawabannya adalah manusia. Karena dia mengorbankan kesehatannya demi uang. Lalu dia mengorbankan uangnya demi kesehatannya. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya, sampai dia tidak sempat menikmati masa kini. Akhirnya, dia tidak hidup di masa depan ataupun masa sekarang. Dia hidup seakan-akan tidak akan pernah mati. Lalu dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup sesungguhnya. Bersyukurlah apa yang selama ini Anda dapati dan Anda nikmati. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi di hari esok. Ketika lahir, saudara, dua tangan kita kosong. Ketika meninggal, dua tangan kita pun kosong. Waktu datang dan pergi, kita tidak akan membawa apapun. Datang pun kita ditemani oleh tangis, pergi pun ditemani oleh tangis. Maka dari itu, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan apapun.
Hiduplah di saat yang benar-benar ada dan nyata untuk kita, yaitu saat ini, saat sekarang. Bukan dari bayang-bayang masa lalumu, maupun mencemaskan masa mendatang yang juga belum tiba, saudara sekalian. Pemenang kehidupan adalah mereka yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang pahit sekalipun, tetap merasa kecil walaupun telah menjadi besar, serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat sekalipun, saudara. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana untuk kita menjadi pemenang dalam kehidupan, yaitu belajar untuk fokus kepada Tuhan, konsentrasi. Mari kita lihat beberapa ayat, saudara. Mazmur 16 ayat 8 bilang begini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Wow, luar biasa ayat ini. Daud punya tips jitu saat menghadapi masalah dan tantangan, saudara. Di selain fokus memandang kepada Tuhan yang maha besar, yang sanggup memberikan kemenangan atas setiap masalah, tantangan yang dihadapinya. Dan benar, Daud akhirnya terus mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya, saudara sekalian. Bapak Ibu, masalah dan tantangan pasti akan selalu ada selama kita masih hidup. Namun kita tidak perlu takut. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi, saudara sekalian, atau yang ada dalam kehidupan kita. Hari ini, jika Anda ingin mengalami kemenangan dalam pergumulan hidup saudara, jangan hanya fokus kepada masalah saudara, tapi arahkan pandanganmu, fokus kepada kebaikan, pada kasih Tuhan yang besar tersebut, saudara sekalian. Engkau yang percaya, katakan amin. Perhatikan ini, saudara. Dalam hal untuk meningkatkan potensi atau kapasitas kemampuan Anda, maka fokus pada kekuatan Anda atau kelebihan Anda, dan siasati keterbatasan Anda, saudara sekalian. Lihat kekuatan Anda dan kembangkan. Jangan terus hanya melihat kekurangan Anda. Kekurangan bisa disiasati. Amin, saudara. Contoh seperti halnya bila kita tidak mampu melihat jarak jauh, saudara, karena mungkin mata minus. Saudara sekalian, maka cukup diatasi dengan menggunakan kacamata, saudara. Demikian juga hal dalam mendidik anak kita, saudara. Yang punya anak tentunya jangan hanya melihat kekurangan anak kita, tapi lihatlah kelebihan mereka, kekuatan anak kita, potensi yang mereka punya. Karena setiap anak itu unik. Engkau yang percaya katakan amin. Contoh ya, saudara ya, seekor kuda jangan dilatih berenang, saudara. Atau seekor kura-kura tidak perlu dilatih untuk berlari kencang. Pasti mubazir dan sia-sia serta tidak maksimal. Latihlah kuda dengan kecepatan berlari dan kura-kura dengan kecepatan berenang. Karena mereka memang diciptakan sesuai kodratnya, memiliki kekuatan dan punya keterbatasan. Berlatihlah dengan kerja keras pada potensi kekuatan Anda, jangan pada potensi keterbatasan Anda tentunya. Saya senang dengan kutipan seorang Bruce Lee ya. Dia pernah bilang begini, saya tidak takut seseorang yang telah berlatih 10.000 macam tendangan, tetapi saya takut seseorang yang telah melatih satu macam tendangan sebanyak 10.000 kali. Artinya orang tersebut harus fokus, konsentrasi. Karena orang yang fokus konsentrasi pada satu hal adalah orang yang bisa berhasil dalam hidupnya tentunya. Saya mau kasih contoh, beberapa contoh ya, yang terbukti kekuatan dari fokus, saudara sekalian. Batu besar, batu yang kokoh, bisa berlubang jika terus ditetesi air. Tetes demi tetes, setetes demi tetes, akhirnya bisa berlubang. Atau mesin potong laser bisa mampu memotong baja yang begitu kuat tanpa sentuhan pun juga, saudara. Kenapa? Karena fokus. Perhatikan, saudara. Kalau hari ini Anda punya pasangan hidup yang keras hatinya, atau mungkin anak Anda yang sangat keras hatinya, saya percaya dengan Anda meneteskan kasih Tuhan dari hari ke hari, maka hati yang keras pun Tuhan bisa lembutkan. Engkau yang percaya katakan amin. Saudara, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana untuk menjadi pemenang dalam kehidupan, yaitu memiliki kegigihan dan keuletan, saudara. Mari kita lihat satu ayat, 1 Korintus 15
ayat 58a. Firman Tuhan katakan demikian. Karena itu, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Wah, ayat yang singkat ini tapi luar biasa. Firman Tuhan ingatkan agar berdiri teguh, jangan goyah. Artinya, kita harus berjuang sampai akhir. Jangan pernah menyerah. Miliki kegigihan, keuletan dalam hidup. Saya percaya tidak ada kata menyerah dan mustahil dalam kamusnya Tuhan. Saat ada masalah, saudara, perhatikan saudara. Carilah solusi. Bukan hanya direnungi dan merasa dirimu paling sial, saya orang sial dan sebagainya. Tidak, saudara. Atau mungkin hari ini kau lagi patah, kau gagal dan ingin menyerah. Percayalah, selalu ada cara untuk memulai dan membangun yang lebih baik. Ataupun mungkin saat ini walaupun sulit, saudara, teruslah berusaha. Karena hasilnya pasti akan mengagumkan, saudara sekalian. Saya kembali kepada pasangan Gracia Poli, Apriani Rahayu yang merebut medali emas di Olimpiade. Khususnya kepada Gracia Poli, saya mau ceritakan sedikit. Sebelum berpasangan dengan Apriani, saudara, berapa tahun yang lalu, pasangannya itu adalah Nitya Krishinda. Mereka berhasil merebut medali emas di Asian Games tahun 2014. Namun, tahun 2016, Nitya pasangannya cedera parah. Sehingga harus dioperasi dan beberapa tahun berikutnya dia akhirnya gantung raket, saudara. Dan Gracia pun tidak punya pasangan, Gracia Poli. Sehingga dia berencana juga mau gantung raket pada tahun 2016 itu, saudara. Seakan-akan ini sebuah bencana bagi Gracia. Tapi pelatih waktu itu mencoba memasangkan dengan seorang pemain yang masih muda waktu itu, namanya Apriani pada waktu itu, masih umur 19 tahun, 18-19 tahun. Dicoba, lumayan bagus, saudara sekalian. Dan akhirnya kita tahu, akhirnya pasangan inilah yang berhasil merebut medali emas pasangan untuk ganda putri di Olimpiade Tokyo 2020, saudara sekalian. Inilah yang dinamakan blessing in disguise. Apa artinya? Sebuah berkat yang terselubung. Artinya sesuatu yang pada awalnya tampak buruk atau tidak menyenangkan, tapi ternyata di belakang hari menghasilkan sesuatu yang baik dan luar biasa. Saya mau sampaikan begini. Seringkali kita menganggap masalah adalah batu sandungan bagi hidup kita. Atau seringkali masalah adalah akhir daripada segala-galanya. Namun dalam banyak hidup, kalau Anda perhatikan, kita melihat justru persoalan masalah hidup saudara merupakan berkat yang besar untuk hidup saudara semua. Engkau yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Ada lagi orang yang mau cari kerja begini, saudara. Ada orang yang mau lagi cari kerja, dia bilang, kasih saya kerjaan dong. Bingung nih, sampai sekarang belum dapat kerja. Tapi pas ditawarin kerja jadi sales, katanya malu. Ditawarin jualan, katanya jualan itu susah. Diajak kerja kantoran, bilangnya mau buka usaha saja. Pas mau buka usaha, bilang tidak ada modal. Nanti bisa gagal lah. Banyak alasan yang dibuat. Ada yang begitu, saudara? Banyak. Ini tipe orang yang tidak punya kegigihan. Maunya sukses, tapi tidak mau kerja keras. Mudah menyerah. Pada bulan Juni atau Juli 2021 ini, ada sebuah peristiwa kisah nyata yang mengharukan sekali dan sangat menginspirasi. Seorang pria di China yang bernama Kuo Kantang akhirnya bisa berkumpul kembali lagi dengan putranya yang diculik 24 tahun yang lalu, saudara. Ketika itu anaknya masih berusia 2 tahun, tahun 1997 kalau tidak salah, saudara sekalian, diculik depan rumah mereka. Tentu dia sudah melapor kepada polisi. Namun dia berpikir kalau saya tidak mencari sendiri, belum tentu saya bisa mendapatkan anak saya. Dan dia memutuskan dengan motornya, dia keliling China mencari anaknya. Ya, ada kurang lebih disampaikan bahkan sampai 500.000 kilometer, saudara. Wow, luar biasa. Namun dia tidak ketemu juga, saudara. Ya, sampai tahun 2020. Bahkan tahun 2015, kisah ini pernah difilmkan, saudara. Dengan judul Lost and Love. Oleh aktor Hong Kong yang terkenal bernama Andy Lau pada waktu itu. Dan pada waktu itu pun, tahun 2015, anak ini belum diketemukan, saudara, tapi sudah difilmkan.
nanti di bulan Juni atau Juli 2021 ini, akhirnya mereka bisa ketemu dengan anak kandungnya selama kurang lebih 24 tahun. Kisah yang sangat inspiratif. Karena keuletan, karena kegigihan seorang papa, seorang ayah, akhirnya bisa menemukan anaknya yang hilang, saudara. Hari ini, saudara, kita tidak mau hanya mendengar orang-orang yang berhasil karena kegigihan dan keuletan. Tapi kita rindu kita juga mengalaminya. Engkau yang percaya katakan amin. Kalau ada antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mungkin ada yang sudah mau menyerah, atau Anda sudah putus asa dalam kehidupan. Saya ingatkan saudara, Anda punya Tuhan yang besar, namanya Yesus Kristus, yang gak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Ayo datang hampiri Tuhan. Bawa pergumulan saudara dalam doa-doa saudara. Mungkin dengan air mata, dengan tangisan. Kau menabur dengan air mata, tapi satu kali kau akan menuai dengan segala sesuatu yang indah dalam Tuhan nanti, saudara sekalian. Berserah, tapi jangan menyerah, saudara sekalian. Biarkan Tuhan yang mengambil alih. Serahkan semua kepada Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan hari ini. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Biar kita semua menjadi pemenang dalam kehidupan dengan belajar terus untuk mengevaluasi diri. Belajar untuk hidup di masa kini dan masa depan. Belajar untuk fokus kepada Tuhan. Konsentrasi pada kekuatan Anda. Belajar untuk memiliki kegigihan dan keuletan dalam hidup. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Mari kita berdoa bersama-sama saat ini. Mari angkat tangan saudara semua engkau yang mendengarkan pada saat ini, saudara. Saya ingin berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, terima kasih untuk hari firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan. Kerinduan hati-Mu adalah kami semua menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini, saudara Tuhan. Hamba percaya firman menjadi rema, menjadi kekuatan bagi umat-Mu yang mendengarkan. Kami belajar untuk mengevaluasi diri kami. Kami belajar Tuhan untuk hidup di masa kini dan untuk fokus kepada Tuhan. Apapun pergumulan persoalan kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami belajar Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami belajar untuk memiliki kegigihan, keuletan dalam kehidupan. Karena kami punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Nama-Mu yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, yang lemah hari ini Engkau kuatkan, yang sakit pun Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Amin. Sudah saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saja kita berdiri bersama-sama. Mari kita katakan lewat pujian ini. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan. Mari kita pegang roti. Yahandala bakuri ala basyahandala bak. Ku dijadikan baru. Sekali lagi, darah-Mu, darah-Mu Yesus sucikan. Haleluya. Sucikan, kuduskan hidup kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami mau mengambil dalam perjamuan kudus Tuhan.
Kami mau makan roti dan minum dari cawan yang Tuhan kuduskan hari ini. Setelah saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan. Mari angkat cawan. Yesus bebaskanku, kuduskan, sucikan kami Tuhan. Ubahkan aku, ku dijadikan baru. Saudara, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan kita, bahkan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit disembuhkan. Ada perlindungan daripada Tuhan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Oriala pasyahandalabak. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Mari katakan saudara. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk minggu ini. Kami percaya kekuatan yang baru Engkau berikan, kelimpahan kasih karunia. Tuhan memberkati semua yang sudah melayani hari ini. Kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan juga memberkati seluruh persembahan yang telah diberikan oleh umat-Mu Tuhan. Kami percaya tidak pernah orang yang setia tidak Tuhan memberikan berkat yang spesial. Terima kasih Bapa. Diberkati juga seluruh keluarga dengan keharmonisan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Memberkati kesehatan dari umat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Memberkati pekerjaan keuangan. Apa yang diusahakan Tuhan buat berhasil. Terobosan demi terobosan. Tuhan juga memberikan berkat bagi kesaksian hidup, pelayanan dari umat Tuhan. Kami percaya lebih banyak jiwa diselamatkan. Biar setiap saudara tetap setia mengasihi melayani Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya.
Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.